macam marah ada dua. Marah yang pertama adalah marah terpuji. Apa itu marah terpuji? Yang boleh kita marah adalah dalam rangka kita membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela agama, dan hak-hak umum. Menolong orang-orang yang dizolimi, itu boleh kita marah. Intinya adalah marah yang terpuji itu kalau marahnya karena Allah, marahnya karena sebuah kebenaran, marahnya karena untuk membela agama misalnya. Khususnya marah mengenai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Itu marah yang terpuji. Kita lihat perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, kewajiban atas seorang mukmin yaitu agar kesenangannya terbatas untuk mencari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Jadi boleh bersenang-senang, kita boleh melakukan apa saja, asalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Hendaklah mereka meraih kesenangan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat pahala. Dan hendaknya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hendaklah kemarahan seorang mukmin itu untuk menolak gangguan dalam agama yang menimpanya atau menimpa orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Jadi maksudnya, kita boleh marah kalau ada orang yang dengan sengaja dia melanggar hukum-hukum Allah, kalau sengaja dia bermaksiat di depan Allah, bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan sebuah kezaliman, nah kita boleh marah untuk membela sebuah kebenaran, teman-teman semua. Coba kita lihat apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasul disuruh memilih di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan perbuatan dosa. Dan jika itu perbuatan dosa, maka Rasul adalah manusia yang paling jauh daripada dosa. Dan perhatikan kata-katanya, tidaklah beliau membalas hukuman untuk membela dirinya di dalam sesuatu sama sekali. Artinya Rasul nggak marah kalau untuk dirinya sendiri yang disakiti, dirinya sendiri yang dihina, dirinya sendiri yang dijahati, Rasul tidak marah. Kecuali, kata Siti Aisyah, jika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar, barulah Rasul marah. Barulah Rasul akan membalas dengan hukuman terhadap perkara itu karena Allah. Jadi Siti Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, beliau tidak marah ketika dirinya sendiri yang disakiti, tapi beliau marah ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Maka ini yang disebut sebagai marah yang terpuji.